Video ini adalah spoiler dari film dan mengandung kata-kata yang kurang baik dan tidak bermanfaat untuk anak balita. Maaf, jadi sumberkan betul para politiku. Oh. Hai, sahabat Beolisius, apa kabar kalian semua CS ku? Semoga tetap jaga kesehatan dan selalu berpikiran positif. Dan semoga penyakit COVID ini segera pergi dan hilang. Amin. Oke, kali ini kita akan menceritakan film dari Korea Selatan yang lucu, kocak, dan menegangkan. Film ini mengisahkan seorang pemuda dan para pasukannya yang disebut para bandit yang akan beradu perang dengan seorang pembajak laut dan pasukannya. Pada saat kelompok banditnya mendengar sebuah cerita mengenai seekor paus yang telah menelan stempel kerajaan yang mana seharusnya dikirim dari Ming di Cina menuju Koryo. Mereka kemudian memutuskan untuk bisa mendapati paus tersebut dan mendapati harta karun tersebut. Film ini dibintangi oleh Kim Nam Gil sebagai pemimpin dari kelompok para bandit. Dan ada juga Son Ye Jin bermain film di video yang sebelumnya kami bahas. Dia wanita yang cantik dan banyak bermain film di film-film Korea. Dan kali ini, dia menjadi seorang wanita yang juga saingan dari bajak laut. Dan film ini berjudul The Pirates. Oke, sebelum kita masuk ke dalam filmnya, kalian subscribe dulu, like, comment, and share ke berbagai media sosial kalian. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya, karena itu membuat kalian berpahala secara tidak langsung dan membantu saya agar bisa mencapai video-video kami tersebar luas di seluruh Nusantara Merdeka. Oke, siapkan cemilan, kuatkan hati, tabahkan pikiran, dan siapkan tisu. And stay tuned. Oke, kita masuk ke dalam filmnya. Di suatu malam di kerajaan dengan diiringi hujan deras dan guludug, seorang mantan pelopor kekaisaran yang bernama Han Sang-jil mengungkap plot pengkhianatan kekaisaran untuk menggulingkan Goryeo. Namun di sana, salah satu penjaga kerajaan yang bernama Jang Sajung, yaitu pemeran utama di film ini yang akan menjadi pemimpin para bandit, mengungkap saran untuk berperang namun ditolak dan dimarahi oleh jenderal. Di sana, Mo Honggap, pemimpin dari Ohdalsu, dimarahi dan emosi langsung akan menebas kepala dari Jang Sajung. Namun di sana ayah Jang Sajung menghalangi tebasan pedang itu karena menurutnya kita semua sedarah dan bersaudara. Namun Mo Honggap menebas ayah dari Jang Sajung hingga die di tempat. Dan di sana Hang Sajung emosi hingga perkelahian pun tak terelakkan. Dan akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Jang Sajung. Namun di sana jenderal menyuruh pasukannya menyerbu dan menggulung Jang Sajung untuk dibunuhnya. Namun Bogalakon tidak akan kalah di awal. Mereka dikagetkan oleh pasukan berkuda dan akhirnya Jang Sajung selamat. Di sisi lain, kita dilihatkan pasukan bajak laut yang masih dipimpin oleh Kapten Soma dan masih bekerja sama dengan perompak yang dipimpin oleh Yeo Wol sebagai panglimanya yang akan merampok patung Buddha dan mereka akhirnya memenangkannya. Namun di sana Yeo Wol sedang mengambil patung Buddha itu, mendengar sesuatu di balik kayu-kayu di sana dan ternyata itu adalah para wanita yang akan dijual. Ngeri, Roy. Saat patung itu akan dipindahkan ke kapal lain, para pembawa patung itu hampir terjatuh dan ternyata salah satu patung di dalam koper itu terjatuh ke dalam laut. Dan Yewol langsung berenang ke bawah untuk mengambilnya. Di sana dia didatangi oleh seekor paus bersama mamah paus itu. Wow, besar. Dan akhirnya dia berhasil mengambil patung itu dan menyelamatkannya. Di sana dilihatkan Kapten Soma sedang mengobrol dengan utusan dari kerajaan yang menyuruhnya untuk menyingkirkan para perompak. Dan di sana, Kapten Soma memilih beberapa perompak untuk disingkirkan. Dan saat membawa gadis di belakang Yeowol yang akan diikat dan dibawa di sana,
Yeowol emosi dan langsung membantai para pengikat tali itu, hingga terjadi sedikit ketegangan di sana. Hingga terjadilah perkelahian antara Soma dan Yeowol, dan dimenangkan oleh Yeowol. Wanita keren. Adegan selanjutnya, di sana Kapten Soma dihukum untuk dijatuhkan ke laut dengan cara diikat. Dan selanjutnya kita dilihatkan Kaisar sedang mengesahkan berdirinya dinasti Joseon dan memberikan stempel kerajaan Kaisar Ming yang dibawa ke Joseon oleh utusan dari Tiongkok. Namun di sana saat di perjalanan mereka dikagetkan oleh paus yang sedang berenang. Di sana pasukan mereka menyerang paus tersebut dengan menembakinya. Namun sayangnya, paus itu menyerang balik hingga kapal mereka terbelah karena di-smackdown oleh paus itu dan memakan stempel dari kerajaan dengan ciri bendera yang menutup di badannya. Di sana dilihatkan salah satu perompak yang tersesat dan ditemui oleh pasukan bandit yang di awal film bersama kudanya kabur yang dipimpin oleh Jang Sa-jung. Di sana salah satu perompak yang bernama Si Chulbong ingin bergabung dengan pasukan para bandit, dan akhirnya diangkat menjadi pangkat ke-30. Pasukan yang sebelumnya membawa stempel melapor kepada Raja Goseon, dan menuduh bahwa stempel kerajaan dicuri oleh perompak, dan di sana Raja menyuruh menyerang dan membasmi para perompak dan para bandit. Di sisi lain, para bandit yang akan membegal saudagar kaya yang sedang melintasi di dalam perjalanan. Namun di sana adegan misinformasi terjadi ketika sang biksu melarang untuk memotong talinya karena pasukan kerajaan sedang berjalan. Namun si Chulbong malah memotong talinya hingga Jang Sa-jung berayun di tali tersebut dan si Chulbong berlari deh. Adegan saling diam karena kaget yang dihadapinya adalah pasukan kerajaan. Goblok. Di sana pasukan bandit dikejar dan si Chulbong malah meneriaki ketua hingga mereka mengejar ketua si Jang Sa-jung dan terus mengejarnya. Tolong. Namun akhirnya mereka berhasil kabur dan berkumpul kembali. Adegan selanjutnya kita dilihatkan Mo Hong-gap yang belum meninggal dengan mata satu ditutup. Diperintahkan oleh raja untuk menangkap paus dan membawa stempel kerajaan itu lagi. Di sana si Mo Hong meminta bantuan kepada perompak yang dipimpin oleh Yeowol. Karena namanya susah kita singkat menjadi Kapten Wol. Tapi Kapten Wol menolaknya. Namun di sana si Mo Hong mengancam mereka dengan cara memburu para keluarga mereka. Dan akhirnya para perompak setuju dan akan memburu paus itu dan pergi membawa persediaan senjata. Di sana, pemimpin bandit sedang menyekap seseorang yang menuduhnya untuk memburu pasukannya. Saat akan dianclomkan ke dalam air, di sana mereka dikagetkan oleh ucapannya bahwa stempel kerajaan sudah ditelan oleh seekor paus. Namun di sana, Kapten Wol memanah tali itu dan terjatuh orang itu hingga mereka, Jang Sa-jung dan Kapten Wol berpapasan. Di sana mereka saling berkelahi kecil dan saling berkenalan. Jang Sa-jung mengenalkan dirinya menjadi harimau gila. Edan. Adegan selanjutnya, para pasukan bandit sedang rapat kerja untuk mendapatkan stempel dari kerajaan karena ingin kaya. Namun di sana si Chulbong menjelaskan bahwa tidak mudah mendapatkan ikan paus itu karena besar. Mereka malah menertawakan si Chulbong. Dan Chulbong menjelaskan menangkapnya harus dengan cara menembakkan meriam. Dan akhirnya ketua harimau gila memutuskan untuk mencuri dulu meriam itu. Namun di sana Kapten Wol dengan pasukan perompak juga sedang membeli senjata untuk mencari ikan paus itu dan membeli bom dan memborongnya. Namun di sana harimau gila datang dan mencuri senjata yang sudah dibeli oleh pasukan perompak. Di sana terjadi kejar-kejaran Kapten Wol yang mengejar pasukan bandit dan terjadi kekacauan di desa itu hingga mereka saling bersama di satu gerobak dan terpental hingga terbang dan akhirnya jatuh bersama gerobak yang diisi oleh senjata itu. Dan di sana mereka ditembaki panah oleh pasukan kerajaan
dan terjadi adegan romantis. Koplok kadewai. Dan ternyata dia memakai rompi anti anak panah. Tolol. Akhirnya pasukan bandit pergi untuk mengarungi lautan untuk mencari ikan paus itu. Namun, celana mereka memakai kapal yang sangat kecil. Adegan selanjutnya, pasukan Soma yang sedang membuat kapal baru dan akan membalas dendam kepada Yeowol. Kapal mereka hampir selesai dan akan kembali ke laut besok dengan dalih kapal tercepat. Di sisi lain, pasukan bandit yang kehausan di tengah laut. Di sana, Kapten Harimau Gila sedang meminum air laut dan dikagetkan oleh hiu yang akan memakannya. Dan mereka berteriak bahwa itu adalah paus. Chulbong mengatakan itu hiu bukan paus, namun dia tidak didengar dan tetap menyerang hiu itu hingga si kapten melemparkan tombak dan mengenai hiu itu. Namun hiu itu menggusur mereka hingga melalui kapal dari pasukan Soma yang sangat cepat. Di sini adegan kocak banget sih. Di sana, si harimau gila akan menembakkan meriam dan lucu. Dan saat ditembakkan di sana, mengenai kapal dari pasukan Soma. Dan Kapten Soma di sana menyangka diserang dan menyerang balik. Namun pasukan bandit selamat dari tembakan Kapten Soma karena saking cepatnya. Hingga mereka berhenti karena hiu mati dan bergembira bahwa mereka telah berhasil menangkap ikan paus. Aduh. Di sana saat membawa hiu itu ke pantai, Kapten Harimau Gila ternyata tidak percaya bahwa itu adalah paus dan mengatakan untuk berlayar lagi. Namun di sana biksu yang kehausan yang akan membuka kendi yang disangkanya air, namun susah untuk dibukanya. Dia melemparkannya dan membuat kapalnya terbakar karena itu adalah bom dan menghancurkan kapalnya. Namun di sana pasukan bandit tidak kehilangan akal dan akan membegal kapal kerajaan dan membakar kapal kerajaan yang lainnya. Di sana terjadi kekacauan hingga bertemu antara Jang Sajung dan Mohonggab yang di awal film berkelahi. Di sana Jang Sajung tidak menyangka bahwa Mohonggab masih hidup dan di sana mereka berkelahi. Namun di sana mereka dipisahkan oleh api yang berada di antara mereka dan Jang Sajung pergi meninggalkan Mohonggab. Di sana Mohonggab membantai desa perompak dan membakar desa. Waduh, tidak berperi kemanusiaan, bos. Adegan berlanjut saat pasukan perompak menemukan ikan paus itu dan saat akan menembakkan meriam, Kapten Wall ragu karena di sana ikan paus itu bersama anaknya. Dan saat membidik dan akan menembak, mereka dikagetkan oleh serangan dari belakang dan ternyata itu adalah pasukan si Soma. Di sisi lain, pasukan bandit sedang menikmati perjalanan dan saling mengobrol. Di sana mereka dikagetkan oleh ikan paus yang beratraksi di depan mereka. Dan kaget bahwa ikan paus sebesar itu. Chulbong mengatakan dan nyinyir, tangkap saja ikan paus itu kalau berani. Namun Kapten Harimau Gila marah dan memukuli si Chulbong itu. Serba salah si Chulbong. Setelah kelelahan memukuli si Chulbong, pasukan bandit sedang bersantai lagi di kapal mereka dan melewati pasukan perompak antara Kapten Soma dan Kapten Wall hingga kapal pasukan bandit berada di tengah-tengah pertempuran mereka. Awkward, celanoan. Adegan konyol lagi nih di sini. Jang Sajung, si harimau gila dengan dingin melambaikan tangan di antara mereka. Koplok. Dan akhirnya mereka pasukan Kapten Wall menembakkan meriam ke kapal Jang Sajung dan terjadi kekacauan hingga pertempuran. Oke, ganti. Kapten Wall menembakkan meriam ke kapal Jang Sajung dan terjadi kekacauan hingga pertempuran tak terelakkan lagi. Adegan konyol dilihatkan lagi oleh Kapten Harimau Gila yang menyatakan serang, tapi pasukannya menjawab melawan siapa. Dan mereka akhirnya menyerang pasukan Soma dan membela Kapten Wall. Namun Jang Sajung di sana tidak dianggap meskipun membela Kapten Wall
Dan di sana biksu kabur karena tidak mau membunuh, itu dosa. Dan melompat ke kapal pasukan bandit dan melaju dengan perlahan. Namun di sana akhirnya pasukan Soma memenangkan pertempuran itu karena Kapten Wall tertusuk. Dan di sana aksi Jang Sajung kembali kocak. Dia berpura-pura senang dan seakan-akan membela Kapten Soma. Namun di sana pasukan bandit ditodong senjata oleh pasukan Soma. Di sana Jang Sajung dan Kapten Wall diborgol bersama dan dihukum untuk dijatuhkan ke dalam lautan, dan pasukan Kapten Wall bersama pasukan Jang Sajung disekap. Namun mereka berdua saat masuk ke dalam laut, mereka diselamatkan oleh ikan paus karena dulu Kapten Wall pernah menyelamatkan paus itu ketika dia kecil. Dan di sana, Kapten Soma diminta bantuan oleh Mohong Gab untuk menangkap paus dan mengiyakannya. Adegan selanjutnya saat Jang Sajung dan Kapten Wall terdampar di sisi laut Pangandaran Susurayut Pangacap Jang Sajung menggendong Kapten Wall yang masih pingsan dan membawanya ke tempat yang lebih teduh. Di sana Jang Sajung mengobati luka dari Kapten Wall, dan saat mereka tertidur kembali, Kapten Wall terbangun dan terlihat masih kesakitan karena lukanya. Di sana adegan kocak lagi. Jang Sajung berpura-pura tidur dan menggaruk-garuk si boynya. Namun Kapten Wall mengetahuinya dan menamparnya. Saat malam tiba, mereka menyalakan api unggun dan saling bercerita satu sama lain. Dan di sana Jang Sajung menyatakan cinta kepada Kapten Wall, dan momen pun menjadi awkward karena Kapten Wall malu dan mengajaknya ke laut untuk membuang air kecil. Aduh, hadewai. Di sana mereka ngobrol lagi dan ternyata dikagetkan oleh kapal pasukan bandit yang ada biksu di dalamnya yang tadi melaju pergi saat peperangan berlangsung. Dan akhirnya mereka diselamatkan oleh si biksu dan menaiki kapal itu lagi. Di sisi lain, pasukan perompak dan pasukan bandit akan dihukum oleh kerajaan. Mereka dikagetkan oleh WP Smoke, dan ternyata itu adalah Jang Sajung dan Kapten Wall. Dan akhirnya, mereka meloloskan pasukannya, dan terjadi lagi kekacauan. Dan akhirnya mereka selamat dan berada di kapal kembali. Namun di sana pasukan bandit berada di kapal sekoci yang memisahkan antara mereka. Jang Sajung di sana menggoda agar hidup bersamanya, namun Kapten Wall tidak mau dan akan menyerang Soma kembali. Saat Jang Sajung mengajukan ajakannya lagi, di sana Kapten Wall memotong tali dari sekoci itu, dan akhirnya mereka berpisah kembali. Lalu pasukan bandit pulang ke desa mereka melihat desanya hancur karena serangan dari pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Mohong Gab. Dan Jang Sajung di sana memutuskan untuk membunuh Mohong Gab dan kembali ke laut. Di sana mengajak Chulbong dan mengangkatnya menjadi pangkat kedua dan dia menjadi semangat kembali. Di sana pasukan Soma berhasil menemukan ikan paus bersama Mohong Gab dan akan menembaknya. Di sana mereka berhasil menombak anak ikan paus itu dan memancing ibunya dan akan menembakkan meriam dan di sana ikan paus itu meninggal oleh lemparan granat mereka. Waduh, tidak berperi kepausan. Anjing. Namun di sana Mohong Gab memerintahkan membawa ikan paus itu. Dan di sana Kapten Soma tidak terima dan akhirnya mereka berada dalam keadaan tegang dan saling mengancam. Namun di sana mereka dikagetkan lagi oleh serangan dari pasukan Kapten Wall. Dan di sana terjadi kekacauan kembali, bertarung kembali, dan Kapten Wall berhasil memutuskan tali yang menancap pada paus itu. Mohong Gab dan Soma di sana emosi dan kembali terjadi keributan. Dan saat terjadi keributan, mereka dikagetkan lagi oleh trompet. Dan ternyata itu adalah pasukan bandit yang kembali ke laut dan membawa kapal unik lagi. Anjing, adewai. Di sana pasukan bandit menembakkan bom kepada kapal dari si Soma, tapi ditembaki oleh Kapten Wall hingga apinya berjatuhan di kapal mereka. Hingga Jang Sajung datang dan kembali berduet bersama Kapten Wall karena mengejar cintanya.
Adegan keributan pun terus berlanjut. Di sana Soma melawan Kapten Wall dan Jang Sajung melawan si Mohonggab. Ade ya. Dan akhirnya Soma tertancap tombak oleh Kapten Wall dan kaki Mohonggab ditubles oleh pisau Jang Sajung. Saat akan dibunuh, Kapten Wall berteriak, kapalnya akan meledak dan pasukan mereka melompat menyelamatkan diri. Dan akhirnya kapal itu hancur terbakar yang di dalamnya ada Soma dan Mohonggab bersama pasukannya. Dan akhirnya pasukan bandit dan perompak menang dan selamat. Di akhir cerita, Jang Sajung datang menemui raja, mengancam dan menanyakan Jang Sajung rakyat yang mana dan mengancamnya di sana. Namun Jang Sajung mengatakan, jika dia membuat negara demi rakyat, Jang Sajung akan mengakui dia adalah raja. Keren si Eta. Dan Jang Sajung pun menghilang bagaikan ninja. Dan akhirnya raja mengirim pulang anak-anak yang dikirim ke Ming yang sebelumnya kaisar memintanya. Dan di akhir cerita dilihatkan Yi Seong-gye mendirikan Joseon tahun 1392. Dan akhirnya Jang Sajung dan Kapten Wall hidup bersama dengan para pasukan mereka. Ending yang campur aduk. Film yang kocak, tegang, dan sedikit dibumbui oleh drama cinta. Mantap sih filmnya. Menceritakan tentang peradaban Cina namun dibintangi dan dibuat di Korea Selatan. Banyak adegan-adegan komedi dan kekacauan hingga tidak bisa membuat penonton untuk melewatkan di setiap scene-nya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kami. Dan jika kalian ingin melihat video-video lainnya, kalian subscribe dulu tentunya karena akan ada video-video lain yang keren-keren. Like videonya, share, dan bunyikan loncengnya agar tetap diingatkan oleh si YouTube. Dan maafkan jika pronunciation saya kurang baik, karena saya bukan makhluk yang sempurna. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, dan see you next time.